my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Jadi kapan hari aku tuh dikirimin produk dari Stoir Natural, dan di sini tuh aku dikirimin yang facial foamnya dan juga serumnya. Meskipun aku ini dikirimin, tapi aku udah bener-bener coba kedua produk ini di kulit wajahku sendiri. Jadi hari ini aku akan kasih review sejujur-jujurnya untuk kalian. Jadi bukan karena ini aku dikirimin, kemudian aku akan tutup-tutupi kalau misal aku ada nggak sukanya. Jadi kalau misal aku nggak suka, aku akan bilang nggak suka. Tapi kalau aku suka, aku akan bilang suka. Karena aku pribadi nggak mau merugikan orang lain. Jadi aku nggak akan merekomendasikan suatu produk kalau misal aku sendiri nggak suka sama produk itu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Jadi Stoir Natural sendiri itu sebenarnya salah satu produk skincare dari Korea Selatan yang berbahan dasar probiotik. Dan mereka ini belum masuk di Indonesia, tapi mereka akan launching soon di Indonesia sekitar pertengahan November 2020. Jadi aku dikirimin produknya terlebih dahulu untuk aku coba, dan aku akan share ke kalian kira-kira bagaimana pendapat aku, supaya ketika nanti mereka launching di pertengahan November 2020, kalian akan tahu kira-kira kalian mau beli atau enggak. Tapi sebelumnya, untuk tipe kulit aku sendiri, kulit aku ini termasuk sensitif kombinasi, dengan bagian T-zone itu berminyak dan bagian pipi normal, dan aku sendiri tuh cukup rentan berjerawat. Produk-produk Stoir Natural sendiri, mereka ini bebas dari fragrance, bebas dari pewarna, dan bebas dari essential oils. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu benar-benar menghindari bahan-bahan pemicu alergi atau iritasi, terutama di kulit yang sensitif. Dan karena bahan utama yang dipakai di Stoir Natural ini merupakan probiotik, buat kalian yang masih belum tahu probiotik, aku akan jelasin sedikit. Jadi probiotik sendiri itu sebenarnya semacam mikroorganisme yang memang ada di tubuh kita. Dan untuk fungsinya sendiri sebenarnya banyak banget. Yang pertama itu bisa untuk memperkuat skin barrier kita supaya terbebas dari radikal bebas ataupun polusi yang bikin kulit kita tuh cepat kusam. Kemudian bahan-bahan probiotik ini juga bisa melembabkan kulit kita dan menyeimbangkan pH yang ada di kulit kita. Selain itu, bahan-bahan probiotik sendiri itu bisa digunakan sebagai booster karena dia ini bisa membantu penyerapan bahan-bahan aktif yang sedang kita gunakan. Jadi sebagai contoh, beberapa bahan aktif yang sering kita pakai itu seperti AHA, BHA, atau vitamin C. Probiotik itu bisa membantu penyerapan bahan-bahan tersebut lebih maksimal sehingga hasil yang didapatkan juga akan lebih cepat. Selain itu, probiotik sendiri itu aman digunain di semua tipe kulit. Jadi entah kulit kalian sensitif, kering, berminyak, ataupun kombinasi, ini bisa banget kalian gunain. Dan langsung aja kita ke masing-masing produk. Yang pertama, aku akan bahas mengenai facial foamnya. Jadi dia itu ada boxnya seperti ini. Dan dia itu semuanya serba tulisan Korea. Jadi aku sendiri tuh kesulitan untuk cari komposisi pastinya seperti apa. Dan nama dari facial foamnya ini adalah Lactobacillus Refined Foam. Dan untuk kemasannya sendiri dia tuh seperti ini. Jadi dia kemasannya tuh ngedaf gitu, jadi elegan banget. Apalagi dia tuh warna putih, jadi kelihatan bersih banget. Dan ini juga ada tulisan Korea di sini. Dan untuk tutupnya sendiri dia tuh dibuka seperti ini. Untuk komposisinya sendiri, sebenarnya dia ini cukup umum. Jadi ada beberapa komposisi yang memang sering banget ditemuin di facial foam lainnya. Tapi dia ini dilengkapi sama asam amino dan 2 probiotik, yaitu BFL dan juga Lactobacillus. Untuk BFL dan Lactobacillus, dia ini benar-benar bantu untuk menyeimbangkan pH di kulit kita dan juga melembabkan selama proses kita mencuci wajah kita. Selain probiotik, dia ini juga dilengkapi sama fermentasi beras. Fermentasi beras sendiri itu berfungsi untuk melembabkan, mencerahkan, dan juga membuat kulit kita tuh lebih kenyal. Dan dia ini juga nggak mengandung essential oils ataupun fragrance ataupun pewarna, jadi benar-benar free dari bahan-bahan yang bisa mengiritasi kulit kita. Teksturnya sendiri dia tuh seperti ini, jadi dia tuh warnanya putih seperti krim dan dia tuh kental banget. Tapi ketika kita campur sama air, dia itu akan membentuk seperti foam yang halus juga, dan dia tuh nggak bikin kulit wajah kita tuh kering sama sekali. Untuk aromanya sendiri, sebenarnya dia tuh aromanya benar-benar natural banget, seperti aroma dari beras ketan atau sticky rice. Aku rasa aromanya itu dari fermentasi beras yang ada di dalamnya. Untuk cara pemakaiannya sendiri, biasanya aku akan basahi tangan aku terlebih dahulu, kemudian aku akan ambil sekitar 1 ruas jari kelingking aku, kemudian aku akan ratain di tangan terlebih dahulu dan langsung aku aplikasikan di seluruh wajahku setelah cleansing pertama aku yang biasanya pakai cleansing oil. Dan menurut pendapat aku sendiri, setelah pakai ini selama beberapa saat, ini bagus banget.
Dan bisa dibilang ini adalah facial wash pertama yang aku coba yang bisa sekaligus melembabkan kulit aku setelah pemakaiannya. Karena biasanya setelah aku cuci wajah aku, dia itu memang nggak kering tapi dia juga nggak melembabkan. Tapi kalau yang ini itu benar-benar kerasa kulit aku tuh lebih lembab. Dan untuk kemampuan membersihkannya, aku rasa dia ini standar ya. Jadi bukan yang sampai wow gimana, sampai make up yang waterproof keangkat atau gimana. Karena aku sendiri selalu double cleanse, jadi aku sebenarnya nggak gitu kerasa. Tapi untuk kemampuan membersihkannya setelah double cleanse, aku rasa ini juga bagus banget. Dia benar-benar bisa membersihkan kulit kita itu secara menyeluruh. Dan juga ini nggak bikin aku jerawatan sama sekali, dia nggak bikin aku breakout sama sekali. Dan aku rasa dia ini juga bantu banget untuk menjaga skin barrier aku supaya nggak rusak, karena dia tuh bener-bener ada efek melembabkannya. Tapi jujur, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya pertama kali aku pakai itu aku sedikit terganggu sama aromanya. Karena seperti yang aku bilang tadi, dia itu aromanya seperti aroma ketan. Jadi pada saat kita aplikasikan di wajah kita, itu terasa seperti membaurkan ketan di seluruh wajah kita. Tapi setelah aku pakai beberapa saat, akhirnya aku jadi lebih terbiasa sama aromanya. Karena memang dia juga nggak ada fragrance-nya. Aku rasa facial foam ini akan cocok di semua tipe kulit, termasuk kulit kalian yang kering ataupun berminyak, karena dia ini benar-benar ada efek melembabkannya, nggak bikin kering tapi juga nggak bikin makin berminyak di wajah kita. Dan aku rasa untuk kulit sensitif pun bisa, karena aku sendiri cukup rentan berjerawat dan ini memang bener-bener nggak bikin kulit aku jerawatan sama sekali. Untuk harganya sebenarnya aku sedikit kurang tahu, tapi nanti aku akan cari tahu terlebih dahulu dan aku akan usahakan untuk cantumin harganya di sini supaya kalian juga bisa ada bayangan kira-kira ini worth it nggak untuk kalian. Dan untuk repurchase aku rasa ya, karena ini adalah facial foam pertama yang aku temuin yang bener-bener bisa melembabkan kulit aku meskipun setelah aku mencuci wajah aku, yang menurut aku itu keren banget. Karena biasanya facial foam yang pernah aku coba itu memang nggak mengeringkan tapi juga nggak melembabkan. Next aku akan bahas serumnya. Untuk serumnya sendiri dia itu dapat box juga, dia boxnya seperti ini. Dan dia ini juga full tulisan Korea yang membuat aku sedikit kesulitan untuk cari komposisi secara tepatnya itu sebenarnya apa aja. Dan untuk packagingnya sendiri dia tuh seperti ini. Jadi dia tuh sama-sama ngedaf sama facial foamnya. Dan dia ini terbuat dari kaca. Ini 30 ml dan dia tuh ada pipetnya seperti ini. Dan yang lucu dia itu pipetnya ada sedikit bengkokan. Nggak tahu di situ bisa kelihatan atau enggak. Seperti ini. Untuk komposisinya sendiri dia ini juga mengandung probiotik dua macam, yaitu BFL dan Lactobacillus. Untuk BFL sendiri dia itu membantu perbaikan kulit dan juga meningkatkan produksi kolagen. Jadi ini bisa juga untuk kalian yang udah mulai pakai skincare anti-aging. Dan sama dengan facial foamnya, dia ini juga mengandung hasil fermentasi beras. Dan juga dia ini mengandung ceramide. Ceramide sendiri itu sebenarnya udah ada di tubuh kita, dan dia ini adalah bahan yang dibutuhin untuk kulit kita supaya dia itu tetap lembab. Dan juga ceramide sendiri itu bisa untuk membantu melindungi kulit kita dari radikal bebas. Dia ini juga nggak ada fragrance-nya, nggak ada pewarnanya, dan juga dia ini nggak ada essential oils-nya. Jadi ini juga aman dari bahan-bahan yang bisa mengiritasi kulit kalian. Untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti ini, jadi dia tuh cair tapi nggak sampai seperti air juga, dan dia tuh warnanya sedikit keruh, putih keruh gitu. Dan dia ini nggak lengket sama sekali, dan dia ini juga cepat menyerap di kulit kita, apalagi kalau misalnya kita tap-tap seperti ini. Dan dia itu juga membantu banget untuk melembabkan dan juga kasih glow yang bikin kulit kita tuh kelihatan seperti kulit sehat gitu. Untuk cara pemakaiannya sendiri, aku biasanya tuh akan taruh di telapak tangan aku dulu sekitar 2-3 tetes, kemudian aku akan baurkan di tangan aku dan aku akan tap-tap di seluruh wajahku sampai dia menyerap sempurna. Dan di kulit aku sendiri menurutku dia ini bagus banget karena dia tuh bantu banget untuk melembabkan kulit aku dan kasih glow alami di kulit aku dan nggak kelihatan berminyak sama sekali. Dan juga dia ini bantu untuk meratakan tekstur di wajah aku. Seperti waktu itu sebenarnya di bagian dahi aku itu ada sedikit seperti kasar gitu. Dan dia ini membantu banget untuk meratakan tekstur itu tadi.
Dan menurut aku sendiri dia ini juga bekerja sebagai booster karena meskipun aku pakai ini, aku tuh juga masih pakai beberapa bahan aktif yang selama ini aku pakai seperti vitamin C atau HA atau BHA. Dan menurutku hasil dari bahan-bahan aktif tadi itu lebih cepat terlihat di kulit aku daripada sebelumnya. Dan menurut aku sendiri sebenarnya tekstur dari serum ini tuh sedikit lebih berat daripada serum-serum pada umumnya. Tetapi pada saat dia itu sudah terserap sempurna di kulit kita, dia itu benar-benar bikin kulit kita tuh terasa lebih kenyal dan nggak kering sama sekali. Selain itu, dia ini juga nggak bikin aku jerawatan ataupun memperparah jerawat yang ada di wajah aku. Tapi sama seperti facial foamnya, aromanya itu seperti ketan atau sticky rice. Jadi pada saat pertama kali aku coba produk ini, aku juga sedikit terganggu sama aromanya karena seperti mengaplikasikan ketan di seluruh wajah aku. Tapi setelah beberapa kali pemakaian, aku akhirnya juga lebih terbiasa sama aromanya karena masih bisa ditoleransi juga karena memang dia nggak ada fragrance-nya sama sekali. Dan aku rasa produk ini juga akan cocok di semua tipe kulit, mulai dari yang kering karena ini bisa melembabkan kulit kita banget. Dan untuk kalian yang punya kulit berminyak, aku rasa produk ini juga bisa kalian pakai karena dia ini juga nggak bikin produksi sebum di wajah aku lebih banyak ataupun membuat wajah aku tuh kelihatan berminyak parah. Dan aku rasa untuk kalian yang punya kulit sensitif pun ini juga bisa kalian pakai karena dia memang bener-bener gak ada bahan-bahan yang bikin kulit kita iritasi. Untuk harganya aku juga kurang tahu tepatnya berapa, tapi aku akan coba cari terlebih dahulu. Kemudian aku akan usahakan untuk cantumin harganya di sini supaya kalian juga bisa ada bayangan kira-kira kalian mau beli ini atau enggak. Untuk repurchase aku rasa iya karena memang menurut aku dia tuh sebagus itu, apalagi untuk meratakan tekstur kulit aku di bagian dahi yang waktu itu sempat sedikit kasar. Selain itu dia ini juga bantu banget melembabkan dan juga berfungsi sebagai booster untuk bahan-bahan aktif yang aku pakai lainnya. Oh ya, hampir kelupaan, untuk serum ini sendiri itu sebenarnya bisa untuk campuran alas bedak kalian atau foundation ataupun base makeup lainnya. Kalau misal kalian beli foundation yang hasil akhirnya tuh matte dan menurut kalian itu terlalu matte untuk kalian bisa campurin beberapa tetes sesuai dengan kebutuhan kalian di foundation kalian supaya foundation kalian hasil akhirnya nggak gitu matte, jadi kelihatan seperti ada glow-nya sedikit, atau hasil akhirnya jadi lebih satin dan nggak matte banget. Sekian dulu video untuk hari ini, aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar, entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian, dan I'll see you guys in my next video. Bye!